Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu ceritanya ekspor ya. Wah, luar biasa. Ya, Ini ada ini produk-produk teman-teman kita yang jadi dampingan Aspendo dari tahun 2023. Dan Alhamdulillah kemarin Februari itu udah berhasil berangkat ya, termasuk punya Bu Mea ada di situ kopi berempat. Jadi teman-teman semua yang hadir di sini atau yang pendamping UKM, kalau misalnya dampingannya ada yang kira-kira berpotensi ekspor, jadi tidak ada salahnya kita bergabung dengan Aspendo. Seperti itu ya Pak Johan ya. baik. Kalau Bu Priska sendiri bagaimana mungkin? Bu Priska masih join kah? Oh ya. Silahkan Bu Priska memberikan pendapat. Ya, Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin pendamping UMKM tadi ya sempat Bu Sri Martini sampaikan bisa join ke Aspendo, jadi nanti makin banyak manfaat yang bisa dirasakan Bapak Ibu dan juga dampingan Bapak Ibu. Begitu mungkin Pak Johan. Ada Pak Rudi juga nih. Selamat pagi Pak Rudi. Pak Samsi sudah hadir Pak. Selamat pagi Pak Samsi. Ya, selamat pagi. Nunggu Pak Pris ya. Kayaknya Pak Pris bersedia buka, cuman masih dalam perjalanan. Oh Nggak tahu udah. sudah ada kok Pak di Zoom. Sudah ada ya. Oke. Iya, Boleh Pak Mas Johan jawab nanti dibuka oleh Pak Pris ya. Udah dibuka belum? belum Pak. Belum. Belum Silahkan ya. Bu Sri, silahkan Bu Priska. Iya, iya. Selamat pagi Pak Pris. Ya. Kita mulai acara kita hari ini ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada semua hadirin, selamat datang dalam sesi kelima aktualisasi pendamping UMKM Jatim Mikro Mandiri di bawah Kementerian UKM Deputi UMKM Mikro. Di hari yang berkah ini, puasa yang ke-6 ya Bapak Ibu, kita berkumpul di acara webinar yang akan membahas tentang strategi pemasaran yang efektif bagi usaha mikro. Sebuah topik penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Yang terhormat Bapak Pristianto selaku Asdep Kemitraan dan Rantai Pasok Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Iya Pak. Terima kasih. Yang terhormat Pak Samsi selaku pengarah Aspendo. Selamat pagi Pak Samsi. Ya, selamat pagi Bu dan selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ketua Aspendo Bapak Johan beserta seluruh pengurus DPP Aspendo yang hadir di Zoom kita kali ini. Selamat pagi. Bu Sri Martini ke mute. Ketutup mic-nya. Oh iya Pak. Selamat yang terhormat juga kepada teman-teman yang hadir hari ini di Zoom dari Sabang sampai Merauke yang sekarang ini meningkat terus Pak. Dari tadi sekarang sudah 64 peserta. Alhamdulillah juga telah hadir dari Bali nih. Banyak dari Bali. Selamat pagi Pak. Dari bidang UKM Kabupaten Karangasem, Disnakerkop UKM. Dan kepada para pelaku UKM dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir, selamat datang dan selamat mengikuti acara kita hari ini. Dan juga
telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu moderator kita Ibu Priska yang akan memandu kegiatan kita hari ini. Selamat pagi Ibu Priska. Ya, Serta selamat pagi, Bu narasumber Sri. kita Bapak Wayan Sadiada SH MAP selaku Kabid UMKM Dinas Koperindak Kabupaten Karangasem dan pemateri kita Bapak Wayan Hendrawan. Selamat pagi Pak. Selamat Selanjutnya, pagi, Ibu. oh ya Ya, Pak, selamat selamat pagi pagi. Pak. Sebelum kita memulai acara kita hari ini, kita buka acara dengan berdoa bersama agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat dan kebarokahan. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, izinkan saya sebagai MC menyampaikan beberapa hal teknis selama kegiatan pelatihan kita kali ini, yaitu mohon peserta di Zoom untuk merename namanya dengan format nama dan kota asal, kemudian pastikan background-nya dengan template yang sudah dibagikan Bu Priska di chat Zoom. Dan bagi teman-teman yang bergabung dengan komunitas Jalin Mikro Mandiri, jangan lupa untuk mendaftar sebagai absensi kelas hari ini ya. Dengan aspendo.org/jamin. Kemudian nanti harap mengisi post-test dan evaluasi di akhir kelas untuk mendapatkan sertifikatnya. Demikian. Dan kami himbau saat mengikuti Zoom, silakan berada di posisi ternyaman, duduknya yang enak, dan memastikan kabel-kabelnya aman dan untuk mengikuti kegiatan. Ya, betul, Pak. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pristianto SEME selaku ASDEP Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro. Kepada Bapak Pris, kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wayan Sadiada ya, dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Asdep. Yang Senang terhormat berjumpa. Pak Wayan Hendrawan ya selaku pemateri pagi ini, dan yang Pagi, tak Pak lupa Pris. yang terhormat Pak Johan, Pak Hendra, Bu Mei, dan rekan-rekan Aspindo semua. Alhamdulillah ya, pertemuan hari ini sebagai asistensi pendamping UKM ya Jalin Mikro Mandiri dapat dilaksanakan ya di tengah bulan puasa ya, dan juga teman-teman Aspindo juga melaksanakan nih setiap hari pertemuan ya, ngabuburit ya, menjelang berbuka untuk berdiskusi ya bersama-sama UKM di Indonesia. Keseriusan teman-teman ya, memang saat ini belum tingkat kehadirannya ya, tapi saya yakin kita semakin lama akan semakin tumbuh ya. Semakin tumbuh sebagaimana juga waktu sebelumnya di kampus UKM kita merangkak dari pelatihan dengan jumlah peserta yang sedikit, makin besar dan makin kegiatannya pun besar. Saya berharap teman-teman di Aspindo ini juga akan terus ya berkembang dalam jumlah, dalam aktivitas,
dan juga prestasi yang akan diraih oleh anggota Aspindo. Bapak Ibu sekalian, pengembangan ya usaha ini saat ini ya ada kemungkinan sedang menurun, sehingga strategi uh, yang harus dilakukan ini mesti kita cari dengan baik di tengah lesunya ekonomi saat ini. Dan Pak Wayan akan menyampaikan apa Pak Wayan judulnya Pak? Strategi pemasaran yang efektif, Pak Pris. Nah, strategi pemasaran yang efektif. Karena pemerintah ya saat ini sedang melakukan efisiensi dan pasti akan berdampak pada sektor publik ya, swasta, terutama misalnya hotel, restoran, dan lain-lain. Karena saya yakin di daerah hotel dan wisata juga salah satunya dipengaruhi oleh kehadiran ya pemerintah pusat ataupun daerah di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, strategi pemasaran ini sangat penting di tengah dunia yang saat ini serba digital. Ya. Pemasaran digital akhirnya suatu solusi agar kita bisa bertahan dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Seperti kita ketahui banyak sekarang pasar modern yang tutup ya karena tidak bisa bersaing dengan pasar digital. Namun juga pasar digital ini mesti berhati-hati ya, karena ternyata setelah 5 tahun lebih pasar digital kita ya Blibli dan lainnya itu juga mengalami kemerosotan ya, baik marketplace ataupun lembaga pendidikan ya, e-learning juga itu juga menurun yang disebabkan karena besarnya biaya pengelolaan dan juga bakar uang atau promosi yang berlebihan. Sehingga dalam mengembangkan pemasaran digital saat ini mungkin harus lebih selektif kembali ya, menghitung biaya-biaya dan manfaat yang bisa diperoleh ya untuk kelangsungan perusahaan. Mungkin demikian dari kami ini, mohon maaf suasananya di luar karena tadi ada keperluan, kebetulan pagi ini kegiatan siang di kantor sehingga mampir ke tipe bangunan ini. Jadi saya mohon maaf suasana di tempatnya bukan di kantor. Terima kasih dan kita buka ya acara hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri sudah memberi atas sambutannya dan sudah membuka kegiatan kita hari ini dengan sangat inspiratif dan memberikan arahan bagi kita semua. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi inti, mari kita abadikan momen kebersamaan kita hari ini dengan sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan memberikan senyum termanisnya. Minta tolong kepada Pak Johan atau Pak Wayan untuk men-screenshot. Ini ada 3 slide. Kita mulai ya Pak, dengan menghitung 3, 2, 1. Slide pertama dulu ya. Ya, Bu Sri, silakan. Pak Hanif belum open cam nih. Silakan Bapak Ibu sambil open cam ya. Jadi peserta akan terus bertambah. Silakan Bapak Ibu untuk membagikan event hari ini ya. Jadi Iya, betul. Sampai sekarang akses sudah ada 77 peserta. Sepertinya kami akan ingin sampai melebihi 100 ini, Pak.
Wah, kami ingin melihat wajah suksesnya Bapak Ibu yang akan tampil di YouTube. Luar biasa ini ya. Silahkan dihitung, Bu. Kita mulai di slide pertama ya Pak Johan. 3, 2, 1. Ditahan ya. Oke. Lanjut ke slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, Iya. 2, 1. Terakhir, slide terakhir nih. 3, 2, 1. Terima kasih Ibu-Ibu cantik, Bapak-Bapak ganteng semuanya. Mukanya berseri-seri, sehat semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah yang hadir di sini nggak ada yang kebanjiran ya. Luar biasa. Selanjutnya, terima kasih. Semoga ini menjadi kenangan indah bagi kita semua. Ini saatnya kita akan memasuki sesi inti ya, Bapak Ibu. Nah, untuk memandu jalannya diskusi hari ini, saya akan menyerahkan acara kepada moderator kita, Ibu Priska Nurmalasari, SE, MSI. Beliau adalah seorang dosen di Politeknik Digital Bos Indonesia, juga business owner, memiliki beberapa usaha, dan juga pendamping UKM yang expert di bidang pemasaran digital. Tanpa berlama-lama, saya mempersilahkan Ibu Priska untuk mengambil alih acara. Silakan Bu Priska. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri Martini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi. selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat kepada Pak Pris dari Kementerian UMKM, lalu ada Pak Samsi selaku pengarah Aspendo, yang terhormat juga kepada Pak Johan selaku Ketua Aspendo, narasumber kita, MC kita, dan Bapak Ibu hebat yang sudah join di Zoom hari ini. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat dan masih semangat ya walaupun lagi puasa. Ya, saya lihat kayaknya peserta hari ini banyak yang dari Bali nih ya. Karena mungkin narasumbernya dua-duanya dari Bali hari ini, jadi pesertanya sepertinya hari ini banyak banyak yang dari Bali, tapi yang dari kota-kota lain juga ada ya sepertinya. Oke, baik. Kalau begitu mohon izin ya Bapak Ibu, saya Priska Nurmalasari selaku moderator izin untuk memandu jalannya diskusi kita hari ini. Ya, jadi hari ini kita ada di kegiatan kegiatan aktualisasi dan mikro mandiri, dan kebetulan hari ini topik kita adalah strategi pemasaran yang efektif bagi usaha mikro. Nanti kita akan ada dua narasumber, namun sebelumnya saya mau menyampaikan nih, Bapak Ibu sudah registrasi belum di jalanmikromandiri.id? Nanti jadi sebelum mulai, mungkin Bapak Ibu bisa registrasi dulu di jalanmikromandiri.id. Jadi nanti akan ada proses, akan ada tugas di situ, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat sudah menyelesaikan kelas kita hari ini. Ya, terus juga nanti setelah kita diskusi pemaparan materi oleh narasumber, nanti ketika sesi tanya jawab mungkin Bapak Ibu bisa raise hand ya, atau bisa tulis di kolom chat. Tapi kayaknya lebih baik raise hand aja ya Bapak Ibu, jadi biar bisa kelihatan nih mukanya gitu, wajahnya. Oke, jadi hari ini materinya kita akan dibawakan oleh dua narasumber yang hebat nih hari ini, yang dua-duanya kebetulan dari Bali. Yang satu ada Bapak Wayan Hendrawan, beliau selaku pendamping UMKM dan juga pengurus Impendo. Bapak Wayan atau beliau dipanggil sebenarnya Briwawan ya. Briwawan, apa kabar? Sehat? Sehat, Mbak Priska. Iya, selamat pagi. Semoga lancar hari ini ya Pak. Ya, lalu yang narasumber kita kedua ada Bapak Iwayan Sadiada, Pak Wayan ya dipanggilnya. Halo Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Priska. Iya, selamat pagi. Ya, Semoga sehat ya Pak. Ya, ya beliau sehat. selaku Kabid UMKM Diskoperindak dari Kabupaten Karangasem. Jadi dua narasumber kita hari ini berasal dari Bali. Ya, oke kalau gitu mungkin saya mau memaparkan CV-nya ya. Sebentar. Jadi, nah, ini adalah CV narasumber kita yang pertama, ada Pak Wayan Hendrawan. Beliau alamatnya di Karangasem, Bali.
beliau trainer pendamping UKM BNSP tentu saja, dan juga bisnis owner nih. Nama brandnya Juragan Kele. Mungkin nanti bisa dipromosin atau dikepoin ya Bapak Ibu. Beliau juga ternyata Ketua Koperasi Putra Mandiri, Pengawas Koperasi, dan juga Wakil Ketua Himpunan Wirausaha Karangasem. Dan juga manajer Indis di Karangasem. Wah, luar biasa ternyata Beli Wawan ya. Lalu untuk narasumber kita yang kedua, ada Iwayan Sadiada. Ya, beliau juga sama, alamatnya juga di Karangasem. Ini kontaknya, mungkin Bapak Ibu kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak beliau. Terus juga pendidikannya dari SD sepertinya di Bali semua ya Pak ya. Kayaknya memang apa namanya cinta banget sama Bali ya Pak ya. Gitu. Brand lokal, Nah, Bu Priska. oh iya iya. Oh Kalpait ya Pak ya. Nah, lalu pekerjaannya Pak Wayan itu dari bagian ekonomi kayaknya di dinas dari awal ya Pak ya. Sampai sekarang ada di Diskoperindak Karangasem Bali. Ya. Ya, pernah di swasta dulu, Bu. Oh iya, pernah Ya, bekerja ya Pak? ya salesman 11 tahun, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Justru jadi mengenal kan Pak ya, mengenal lebih ya, dalam dari awal. Oke, baik betul. kalau gitu untuk mempersingkat waktu, baik saya serahkan langsung ke narasumber kita pertama ada Dwi Wawan. Silakan Pak Wawan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Priska. Dan juga selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan hari ini. Luar biasa, sampai saat ini sudah 88 peserta yang sudah join. Izin saya berbagi layar. Baik, mudah-mudahan tampilan layar saya sudah tampil di layarnya Bapak Ibu. Baik, Sudah Pak. selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sesuai dengan jadwal kita yang sudah kita share sebelum-sebelumnya untuk di bulan Maret ini, memang semestinya materi tentang strategi pemasaran efektif ini dibawakan oleh rekan kami, yaitu Kang Roni ya. Jadi eh, kami permaklumkan beliau sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kami selaku moderator seharusnya menggantikan beliau untuk memaparkan materi kita hari ini. Tadi sudah disampaikan, dikenalkan lah oleh moderator kita Mbak Priska, nama lengkap saya Boyan Hendrawan. Bapak Ibu bisa panggil saya Wawan. Sebelum kita mulai, jadi tadi di awal juga sudah disampaikan oleh MC kita bahwa kegiatan ini akan berlangsung kurang lebih selama 3 jam ke depan ya, sampai di jam 12 WIB atau jam 13 WITA. Eh, Silakan Bapak Ibu peserta, silakan mencari tempat yang nyaman ya untuk memposisikan tempat duduknya untuk mengikuti kegiatan ini yang nyaman. Dan juga kita sudah tadi awali dengan doa, semoga kegiatan kita acara ini bisa berjalan dengan lancar. Terkait dengan materi yang akan disampaikan atau dibawakan dalam kegiatan aktualisasi Jalin Mikro Mandiri, semua sudah berbasis dengan SKKNI. Yang dalam hal ini, judul kita hari ini terkait dengan
strategi pemasaran yang efektif itu diambil dari SKKNI nomor 181 tahun 2017 mengenai bidang pendamping UMKM, di mana dari kode unit sekian sehingga nanti di sertifikat Bapak Ibu akan tampil eh, kode unit atau elemen kompetensi sesuai dengan judul materi kita, di mana yang kita akan bahas atau kita diskusikan pada kesempatan hari ini tentang manajemen pemasaran atau membangun strategi pemasaran, di mana membangun strategi pemasaran yang efektif itu merupakan sebuah langkah yang krusial untuk mencapai kesuksesan bisnis Bapak Ibu, terutama di pasar yang kompetitif saat ini. Strategi yang tepat tidak hanya membantu usaha ataupun produk Bapak Ibu dikenal oleh banyak konsumen, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pasar di luar sana. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas berbagai pendekatan dan teknis yang dapat kita pergunakan atau kita terapkan dalam hal mengoptimalkan pemasaran produk usaha kita masing-masing. Mulai dari analisis pasar hingga pemilihan-pemilihan saluran distribusi yang paling efektif. Jadi pemasaran dalam dunia usaha itu merupakan salah satu tantangan ya bagi pelaku usaha mikro. Banyak pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan untuk memasarkan produk ataupun jasanya karena berbagai faktor. Sehingga menarik untuk kita bahas, kita diskusikan di sini. Nanti silakan teman-teman yang punya strategi yang berbeda, yang mungkin efektif di bidangnya, silakan bisa Bapak Ibu sharingkan di sini karena nanti juga kita ada narasumber dari eh, Dinas Koperinda Kabupaten Karangasem yang selama ini sudah membantu para UMKM khususnya di Kabupaten Karangasem dalam hal pemasaran melalui sistem digital. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Strategi merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Nah, ini pengertian strategi. Jadi, materi kita hari ini masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, di mana dari awal kita sudah membahas mengenai SWOT, terkait dengan analisa-analisa SWOT dan juga bagaimana kita membentuk metrik PMC terkait dengan usaha kita. Sehingga saya pastikan bahwa Bapak Ibu semua peserta di sini sudah memiliki strategi yang memang sudah direncanakan. Jadi kalau tidak ada yang direncanakan terlebih dahulu, jadi tujuannya itu harus pasti sehingga kita bisa memikirkan strateginya atau cara untuk mencapai tujuan tersebut seperti apa. Jadi eh, pentingnya di sinilah strategi tentunya untuk mencapai tujuan. Pentingnya pemasaran bagi Umi. Yang pertama itu tentu meningkatkan brand awareness. Dalam pemasaran itu memang beberapa alasan utama untuk pentingnya pemasaran bagi usaha mikro itu merupakan untuk meningkatkan brand. Usaha mikro seringkali kurang dikenal ya dibandingkan dengan usaha-usaha yang besar. Jadi dengan kita memilih strategi pemasaran yang efektif, di mana yang kita harapkan usaha mikro tersebut dapat memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang, lebih banyak calon pelanggan, sehingga membangun kepercayaan di pasar. Yang kedua, menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, strategi pemasaran ini bisa menggunakan media sosial ataupun pemasaran digital, baik promosi secara online dan offline, sehingga usaha mikro dapat menjangkau audiens atau calon pelanggan yang lebih luas tanpa biaya yang cukup besar. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Tentu dengan pemasaran yang tepat, usaha mikro dapat menarik lebih banyak
pelanggan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan juga keuntungan bisnis. Pemasaran memungkinkan usaha mikro untuk berkomunikasi langsung melalui saluran-saluran media sosial, layanan khusus pelanggan, sehingga timbullah hubungan yang baik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan tersebut. Kita akan membicarakan terkait dengan konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran mencangkup prinsip-prinsip dasar yang digunakan pengusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini dari sekian konsep kita akan membahas atau kita akan membaginya menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan. Kebutuhan di sini tentu adalah sesuatu yang mendasar bagi kita, seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal kita. Keinginan itu adalah bentuk kebutuhan yang dipengaruhi oleh budaya ataupun tren. Misalnya, seorang butuh makan tetapi menginginkan makanan yang lebih eh, enak atau lebih tren saat ini, seperti itu. Yang ketiga adalah permintaan. Jadi permintaan itu adalah keinginan yang disertai dengan daya beli. Tentu para pengusaha harus memahami bagaimana mengubah eh, keinginan tadi menjadi permintaan terhadap produk yang mereka punya. Selanjutnya adalah ke produk. Produk di sini merupakan segala sesuatu yang dapat Bapak Ibu tawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan, baik dalam bentuk barang fisik maupun jasa. Sehingga nilai suatu produk tersebut eh, ditentukan oleh manfaat atau kepuasan yang diberikan kepada pelanggan kita. Yang ketiga adalah nilai kepuasan. Nah, nilai di sini adalah selisih atau perbandingan antara manfaat yang diperoleh oleh pelanggan dengan biaya yang dikeluarkannya. Sehingga mereka kepuasan atau nilai kepuasan yang terjadi apabila produk ataupun layanan tersebut memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan tersebut. Tentu kualitas produk dan layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan di sini. Yang keempat adalah pertukaran atau transaksi. Pertukaran di sini terjadi ketika seseorang memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Di sini biasanya adalah dalam bentuk uang ataupun untuk produk dan jasa. Transaksi di sini tentu akan menghasilkan pertukaran yang sukses. Dan yang terakhir adalah pasar. Pasar adalah sekelompok atau orang atau calon pelanggan ya yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang nantinya mungkin bersedia dan mampu membeli produk ataupun jasa kita. Dari sini eh, kita akan memahami jika pemasaran yang efektif itu berfokus pada segmen pasar yang tepat sehingga kita bisa menawarkan solusi yang tepat dan terbaik untuk kebutuhan pelanggan. Dengan memahami konsep pemasaran ini, usaha kita dapat merancang strategi yang lebih efektif dan juga lebih menarik untuk mempertahankan hubungan kita terhadap pelanggan. Peran need, want, dan demand ya dalam pemasaran. Jadi di sini ada 3, ada need, want, dan demand. Need ataupun kebutuhan yaitu dalam hal membantu kita dalam hal menentukan target pasar. Dalam sebuah proses pemasaran, para pengusaha harus terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar konsumen itu. Jadi hal ini membantu dalam hal menentukan segmen pasar yang nantinya akan kita sasar dan juga mengembangkan produk atau layanan yang benar-benar dibutuhkan. Dan memahami atau menentukan target pasar tersebut akan membantu mencari cara-cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
tersebut dengan cara yang lebih baik tentunya dari pesaing-pesaing kita. Saya contohkan di sini sebuah perusahaan fashion yang melihat bahwa konsumen akan membutuhkan baju baru ketika hari raya saat ini, akan jadi perusahaan fashion ini akan menciptakan model atau tren pakaian baru untuk memenuhi kebutuhan daripada calon pelanggan. Yang kedua adalah want atau keinginan. Dalam membangun brand dan diferensiasi produk ya, jadi akan mempengaruhi psikologis konsumen. Maksudnya di sini tentu harus ada diferensiasi atau perbedaan produk kita dengan pesaing-pesaing kita. Jadi keinginan konsumen itu tidak muncul begitu saja, tetapi keinginan konsumen itu dipengaruhi oleh budaya, gaya hidup, tren ya, dan juga cara kita memasarkan produk kita. Jadi disinilah strategi branding dan diferensiasi produk itu sangat berperan. Jadi adapun nanti strategi yang mungkin bisa digunakan tentu melalui branding, promosi, dan juga mencari emosi atau psikologis konsumen di sini. Karena dalam mencari emosi dan psikologi konsumen di sini akan membentuk persepsi bahwa produk tersebut memiliki nilai yang lebih daripada produk eh, pesaing-pesaing kita. Saya contohkan di sini, se- semua orang atau pekerja kantoran itu membutuhkan tas kerja ya. Mereka punya need atau kebutuhan. Sehingga eh, tren tersebut diambil oleh perusahaan tas untuk menciptakan keinginan agar membeli produknya dengan tentu menawarkan kelebihan-kelebihan seperti tas yang tahan air dan juga bentuk yang stylish sehingga pekerja atau pegawai kantoran ini em, berkeinginan untuk memiliki atau membeli produknya. Yang ketiga di sini adalah demand. Eh, menyesuaikan demand adalah permintaan. Jadi caranya adalah menyesuaikan harga, distribusi, dan promosi agar mendukung daya beli konsumen. Maksudnya ini tentunya adalah meningkatkan penjualan, Bapak Ibu, agar keinginan tadi ya, want tadi itu berubah menjadi permintaan. Jadi kita strategi pemasaran kita harus memastikan bahwa produk yang kita miliki harganya itu sesuai dengan daya beli target pasar kita. Jadi adapun nanti strategi promosi yang harus kita lakukan untuk mendorong pelanggan untuk benar-benar membeli dengan cara pembayaran yang mudah, contohnya seperti itu. Dan juga produk kita itu tersedia melalui eh, cara-cara distribusi yang mudah dijangkau oleh konsumen. Mungkin bisa dibeli lewat secara online seperti itu. Saya contohkan umpamanya di sini adalah seorang ingin membeli sebuah produk smartphone ya, tapi harganya tinggi. Jadi eh, pemilik usaha penjual smartphone ini menggunakan strategi mungkin dengan cara memberikan secara cicilan atau kredit dan juga mungkin memberikan diskon sehingga lebih banyak orang yang bisa membeli smartphone tersebut. Selanjutnya terkait dengan memahami target pasar tadi. Jadi cara mengidentifikasi target pasar yang tepat untuk produk UMKM. Yang pertama tentu segmentasi pasar berdasarkan demografi, geografi, dan juga psikologi. Jadi memahami target pasar itu sangat penting dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Proses segmentasi di sini berfungsi untuk membagi pasar yang luas itu menjadi kelompok-kelompok berbeda yang berdasarkan karakteristik yang spesifik. Jadi demografi itu membagi berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan maupun pendapatan dari target pasar kita. Untuk geografi ini membagi berdasarkan lokasi dan psikografi ini membagi target pasar kita berdasarkan gaya hidup atau kepribadian mereka. Jadi syarat melakukan segmentasi pasar ini tentunya harus logis dan terukur. Jadi dalam hal mengukur tersebut kita bisa memanfaatkan eh, bantuan dari digital ya seperti Google Trend atau sosial media ya ataupun forum-forum online yang ada.
Jadi kita bisa mengamati keluhan pelanggan di media sosial atau kita melalui ulasan-ulasan sebuah produk. Jadi kita memahami masalah utama mereka yang dihadapi oleh pelanggan-pelanggan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana produk atau layanan yang bisa memberikan solusi. Jadi untuk mensegmentasi pasar itu kita harus mengukurnya dengan jelas. Yang kedua adalah riset kebutuhan dan preferensi pelanggan. Jadi kita harus melihat siapa target pasar kompetitor kita juga di sini, sehingga kita bisa memperhatikan keunggulan dan juga kelemahan daripada mereka. Baik, untuk lebih jelasnya ya terkait dengan cara memahami target pasar tadi, kita akan melihat atau menyaksikan cuplikan video terkait dengan pembahasan salah satu strategi marketing, yaitu segmenting, targeting, dan positioning atau kita kenal dengan STP. Eh, Maaf Mbak Priska, apakah tadi suaranya terdengar? Nggak kedengaran, Pak. Nggak ada Tidak suaranya. terdengar. Oh, mohon maaf, saya ulang ya, share. Strategi bisa dikatakan baik apabila terbukti mampu mencapai tujuan yang tepat, efektif, serta efisien dalam prosesnya. Dan hal ini sudah tergambar pada proses perencanaannya. Istilah strategi pemasaran, segmenting, targeting, positioning, atau STP merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui dalam penetapan sebuah strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis produk bisnis dan juga cara pemasarannya, baik offline maupun online. 1. Segmenting. Segmenting adalah upaya memetakan pasar dengan memfilter konsumen sesuai kriteria yang kamu tentukan sebagai siapa target market kamu. Bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, gender, minat dan hobi, serta perilaku konsumen. Syarat segmentasi yang efektif diantaranya adalah terukur, banyak, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat dilayani. 2. Targeting. Setelah mengidentifikasi segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Targeting adalah upaya membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. 3. Positioning. Positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kita kepada konsumen. Apa yang menjadi perbedaan produk bisnis kamu dengan lainnya, dan apa saja keunggulannya. Dari 3 penjelasan tentang segmenting, targeting, dan positioning bisa dicontohkan seperti ini. Jika kamu memiliki perusahaan pakaian bayi, segmentasi pasar yang kamu pilih tentu saja para ibu-ibu. Kemudian, segmentasi pasar tersebut dikerucutkan lagi menjadi ibu-ibu yang sedang hamil atau yang memiliki bayi, memiliki anak perempuan atau laki-laki, bahkan ibu-ibu bekerja atau tidak. Pemilihan segmentasi pasar ini menyesuaikan seperti apa produk yang kamu miliki. Sesuaikan saja strategi tadi dengan produk bisnis kamu. Selamat mencoba, semoga bisnis kamu bisa sukses, dan terima kasih.
Baik, jadi tadi kita sudah eh, saksikan ya, jadi terkait dengan kita menggunakan strategi marketing STP. Selanjutnya, strategi digital marketing. Dari sekian strategi yang mungkin relevan untuk kita pergunakan, tentunya adalah melalui digital marketing. Penerapan strategi pemasaran digital marketing ini eh, disinyalir atau dipastikan itu lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan UMKM. Di mana strategi pemasaran digital marketing ini jika menggunakan eh, secara digital itu karena biaya yang ditimbulkan adalah lebih hemat dan juga dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan-pelanggan kita. Yang pertama, strategi melalui media sosial. Jadi di sini kita bisa menggunakan platform-platform media sosial sebagai sarana kita ya, seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan juga sosial media lainnya sesuai dengan target pasar kita. Yang kedua, melalui website atau e-commerce. Website di sini bisa menggunakan landing page ya, yang sederhana dan juga pastikan Bapak Ibu menggunakan website yang mudah diakses dan cepat dan juga eh, dilihat dalam smartphone ya, tidak berbasis dengan komputer seperti itu. Dan bisa menggunakan e-commerce atau marketplace yang ada seperti Shopee, Tokopedia, dan juga yang lainnya yang menjangkau lebih banyak pembeli. Dan juga di sana Bapak Ibu bisa mengoptimalkan deskripsi produk dengan foto-foto yang berkualitas dan juga ulasan-ulasan yang menarik daripada pelanggan. Nah, nanti eh, terkait dengan strategi digital marketing juga selanjutnya akan kita adakan juga kelas khusus ya. Nanti di aktualisasi di kegiatan ini di seri selanjutnya nanti juga akan ada kegiatan yang membahas ini secara rinci. Jadi kami di sini menyampaikan pandangan secara umum. Nah, di sini eh, saya mengambil data dari Sosial ya. Kenapa tadi kita menggunakan strategi digital marketing? Karena pengguna internet kita, khususnya di Indonesia, dari total populasi sekitar 285 juta orang itu, 74%-nya itu orang-orang itu menggunakan atau mengakses internet. Dan juga yang mengejutkan adalah yang terkoneksi dengan eh, mobile seluler atau HP ya, itu bahkan melebihi dari total populasi, yaitu 125. Jadi bisa dipastikan satu orang di Indonesia itu memiliki lebih dari satu smartphone atau telepon genggam. Dan juga pengguna sosial media itu dari data Meta di sini kelihatan sebesar 50,2% dari total populasi. Ini data update per Februari 2025. Dari sisi demografi, dari data Meta di sini ya yang berumur 18 tahun ke atas, bahwa saat ini generasi yang paling banyak mendominasi sebagai target pasar itu adalah generasi milenial atau generasi eh, Y dan generasi Z ya. Jadi kedua generasi ini memiliki jumlah populasi yang paling besar saat ini dan juga daya beli yang terus meningkat, terutama di sektor digital. Generasi ini, generasi milenial ini itu lebih suka produk yang menarik, produk yang sedang tren ya, dan juga dipromosikan dengan cara yang kreatif tentunya. Sehingga pemasaran digital melalui sosial media di sini adalah strategi utama yang bisa menjangkau kedua generasi yang paling banyak di sini. Jadi apabila usaha atau bisnis kita ingin menjangkau target pasar tersebut, ya jadi fokus kita tentu harus pada pemasaran digital yang menarik dan juga sesuai dengan gaya hidup dari generasi-generasi tersebut. Di sini juga
eh, data menampilkan pengguna aktivitas pembelian belanja online ya, belanja online mingguan dengan pengguna internet berumur 16 tahun ke atas. Di mana jumlah pengguna internet yang menggunakan internet untuk belanja online terus meningkat ya secara global, terutama sejak pandemi kemarin ya, di mana eh, beralih untuk menggunakan konsumen-konsumen itu beralih menggunakan internet untuk berbelanja. Jadi Indonesia khususnya itu adalah negara dengan pengguna e-commerce yang terbanyak di dunia. Nah, tadi kita membahas secara digital marketing. Nah, lebih khusus kita membahas secara social media marketing. Jadi di sini merupakan cara efektif yang kita apa namanya eh, pakai di sini. Strateginya adalah menggunakan sosial media. Jadi ini bisa membantu untuk mempromosikan produk maupun jasa Bapak Ibu sebagai pelaku usaha. Tentu di sini ada pun kiat-kiatnya eh, dalam hal pemasaran menggunakan media sosial. Yang pertama, kita harus melakukan pemilihan platform yang tepat. Ini sesuai dengan target kita tadi ya. Jadi contoh Instagram ataupun TikTok. Ini cocoknya untuk bisnis fashion, bisnis makanan, bisnis kecantikan ya, dan juga lifestyle yang sedang tren. Adapun juga media sosial seperti Facebook ini cocok untuk bisnis yang skala besar, yang berbasis komunitas. Adapun sosial media seperti X ya atau Twitter itu biasanya bagus untuk calon-calon customer yang mencari tren viral saat ini. Ada juga sosial media seperti LinkedIn itu cocoknya untuk bisnis yang B2B ya, yang bisnis yang lebih profesional. Dan juga mungkin ada saluran atau sosial media YouTube itu bagus untuk Bapak Ibu yang punya bisnis atau semacam tutorial ya terkait dengan ulasan-ulasan produk, dan itu bisa digunakan untuk branding jangka panjang. Yang kedua di sini adalah konten yang menarik dan juga interaktif. Ini melalui eh, gambar ataupun video. Nah, untuk eh, materi terkait dengan konten yang menarik nanti juga akan ada sesi yang khusus untuk membahas ini ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap stay menunggu kegiatan-kegiatan kita selanjutnya agar lebih eh, paham atau lebih mengerti terkait dengan bagaimana yang disebut dengan konten yang menarik dan interaktif seperti itu. Nah, yang ketiga adalah interaksi dengan pelanggan. Jadi kita wajib membangun eh, cerita yang relatable ya dengan produk yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur live di sosial media untuk berinteraksi langsung terhadap pelanggan kita. Pemasaran offline juga tidak bisa kita lepaskan ya. Jadi meskipun di dunia digital marketing yang berkembang pesat saat ini, pemasaran offline juga masih memiliki peran penting, terutama dalam hal membangun hubungan langsung dengan pelanggan dan juga meningkatkan kredibilitas bisnis kita. Jadi metode yang bisa kita lakukan dalam offline ini yaitu pertama, partisipasi dalam kegiatan pasar atau pameran. Jadi mengikuti pameran kita bisa memberikan demonstrasi ya atau memberikan sampel gratis produk kita secara langsung kepada calon pelanggan kita, tentunya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan yang sudah menggunakan produk kita seperti itu. Yang kedua adalah melalui metode kartu nama atau brosur dan flyer ya di sini. Jadi ini bisa eh, lebih efektifnya itu dalam menjangkau pelanggan di sebuah area dalam hal seperti tadi di pameran di area tertentu ya seperti mall, seperti kampus seperti itu. Yang ketiga adalah kerjasama dengan komunitas ya. Jadi di sini juga kita memanfaatkan jaringan-jaringan UMKM yang ada. Salah satunya tentu Bapak Ibu bisa menjadi
apa namanya binaannya Aspindo sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Strategi-strategi dalam hal pemasaran online maupun offline juga tidak lepas dari yang namanya langkah untuk menarik pelanggan ya. Di sini bisa kita contohkan melalui pemberian diskon dan juga promosi melalui penawaran spesial atau promosi terbatas dan juga program loyalitas pelanggan. Untuk penawaran spesial ini saya contohkan memberikan diskon langsung seperti buy one get one free seperti itu atau memberikan gratis ongkir. Nah, untuk promosi terbatas ini bisa memberikan flash sale ya. Jadi dalam jam-jam tertentu kita memberikan diskon total persen, 50% seperti itu. Dan untuk memberikan program loyalitas pelanggan ini kita memberikan eh, poin ya, memberikan poin mungkin dengan mengumpulkan beberapa poin pelanggan itu bisa mendapatkan voucher sebesar eh, berapa persen, diskon berapa persen seperti itu. Nah, tadi kita sudah eh, membahas terkait dengan strategi yang bisa kita lakukan ya. Jadi strategi yang sudah kita lakukan tersebut, kita juga perlu ukur kinerja tersebut. Kita perlu evaluasi apakah langkah-langkah itu sudah tepat atau misal perlu kita perbaiki. Dalam hal pengukuran kinerja tersebut, kita menggunakan 3 langkah di sini, menggunakan metrik penjualan dan juga konversi. Jadi mengukur kinerja pemasaran itu penting kita lakukan sehingga kita mengetahui strategi mana yang efektif dan strategi yang mana yang perlu diperbaiki. Jadi sebelum kita mengukur eh, keefektifan kinerja tersebut, jadi kita tentu harus tentukan tujuan dari pemasaran tersebut. Seperti yang pertama, jika kita tujuan utama adalah meningkatkan omset atau penjualan, maka metrik yang harus kita ukur adalah jumlah transaksi dan juga omset seperti itu. Jadi penetapan tujuan pemasaran di sini merupakan langkah untuk menentukan hasil yang lebih spesifik yang ingin kita capai melalui upaya-upaya pemasaran tadi. Yang untuk alat bantu ya, seperti untuk mengetahui tujuan tersebut, kita bisa menggunakan atau konsep yang sering kita kenal dengan istilah SMART ya, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan juga time time bound ya dapat kita tentukan waktunya. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu seperti Google Analytics atau Facebook Insight atau Instagram Insight seperti itu. Dan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi setelah kita menganalisis, lakukan evaluasi dan perbaikan. Baik, jadi kesimpulan dari eh, strategi yang efektif itu tentunya adalah fokus pada branding menggunakan digital marketing ya. Jadi kombinasikan strategi tadi baik secara online maupun offline dan tentu Bapak Ibu di sini harus melakukan evaluasi secara berkala agar kita paham strategi yang mana perlu diperbaiki dan strategi mana memang sudah berhasil untuk meningkatkan eh, penjualan kita. Baik, mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mbak Priska masih di sana? Ya, iya baik Pak. Nah, silakan Mbak Priska, kita lanjutkan saja ke pemateri yang Hmm. selanjutnya ya. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih kepada Bri Wawan. Tadi berarti kesimpulannya adalah fokus branding ya, Pak ya. Fokus branding, strategi, dan juga kita jangan melupakan strategi pemasaran offline karena ternyata mungkin masih memberi efek sih, memberi dampak kepada Masih sales relevan kita. ya. Hmm. Ya, nah jadi tadi poinnya di digital marketing ya, Pak ya. Mungkin nanti kita akan ada kelas selanjutnya Ya, khusus bahas tentang digital marketing. Oleh karena itu, makanya Bapak Ibu ayo daftar di program kita selanjutnya agar nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut saja ya Bapak Ibu.
narasumber kedua kita yaitu ada Bapak Iwayan Sadiada. Ada Pak Iwayan Sadiada, dipersilakan Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Priska atas kesempatannya. Tentunya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, apakah audio saya bisa didengar ya? Aman, Pak. Aman. Oh, ya. Baik, selamat pagi. Tentunya semangat pagi pastinya kepada Bapak, Ibu, beserta pengusaha mikro di seluruh Indonesia. Jadi, dalam kesempatan ini mungkin terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan Pak Asdep yang sudah hadir tadi, Pak Johan juga, Mbak Priska, Bu Sri, tentunya Pak Johan. Nih, dalam kesempatan ini mungkin saya akan sedikit berbagi terkait tentang eh, materi-materi pendampingan yang kami berikan kepada binaan-binaan kami di Kabupaten Karangasem, khususnya kepada pengusaha mikro, karena kewenangan kami di kabupaten memang adalah sentuhannya kepada pengusaha mikro. Kalau usaha kecil dan menengah itu ada segmentasi lain yang akan diambil oleh provinsi maupun oleh pusat. Kebanyakan di sini kan yang ikut di eh, di momen ini kan adalah pengusaha-pengusaha mikro ya, ya Pak Priska ya. Iya, Pak. Iya Pak. Oh ya, berarti pas karena sesuai dengan eh, apa nama komunitasnya adalah Jamin Bantu Umi, bantu usaha mikro, sejalan dengan kebijakan ataupun kewenangan kami di kabupaten. Ya, izin mungkin dapat share screen dulu. Sambil menunggu share screen, luar biasa partisipannya ya, partisipasinya ini 111 peserta Zoom. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Bagi yang belum registrasi silahkan klik di kolom chat ya Bapak Ibu. Berharap semuanya mendaftar akan mendapatkan sertifikat untuk kegiatan pagi ini. Jangan lupa join grupnya juga. Silahkan untuk men-share screen. Pak Wawan bisa dibantu, sepertinya saya nggak bisa share screen dari sini karena Baik, filenya ada siap. di komputer yang lain. Baik, baik. Sebentar saya bantu Pak ya. Bagi Bapak Ya. Ibu juga yang belum mendaftar member.aspendo.org, kami di sini Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia eh, memberikan pendampingan buat Bapak Ibu di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Silahkan daftar di member.aspendo.org. Dan kita juga ada kegiatan yang seru banget setiap sore. Nanti sore itu juga ada kelas juga ya, kegiatan yang luar biasa. Bapak Ibu tetap nanti bisa join kegiatan-kegiatan kita. Nanti sore ada ngabuburit bersama Umi. Nanti di jam 4 sore sampai jam 5 sore ya, waktu Indonesia Barat jam 5.30 ya. Nah, seperti itu nanti bisa diikutin berbagai rangkaian kegiatan kita, bisa join grupnya di aspendo.org/group. Nah, oke, silahkan dilanjutkan. Ya, baik Pak Johan, Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada hari ini. Tentu tadi sudah banyak diulas oleh Pak Wawan terkait dengan strategi pemasaran. Ya mungkin kami eh, akan lebih sedikit istilahnya itu mengulas lebih eh, dari sisi kami di pemerintahan, karena tentu Bapak Ibu di sini Pak Wawan juga yang memang notabene selain sebagai eh, pendamping UMKM juga sebagai pelaku atau pengusaha tersendiri. Kalau kami di pemerintahan sih lebih ke textbox saja, lebih ke teorinya saja. Bapak Ibu yang lebih menjadi aktor penggerak dari usaha tersebut. Oke, lanjut. Bisa saya gini ya? Enggak bisa ya? Ya. Nah, sebelum dimulai, mungkin kembali dulu Pak. Ada quote hari ini, Bapak Ibu. Ada quote hari ini sebelum kami sampaikan materi kami, yaitu terkait tentang bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa memenuhi kebutuhan maupun harkat hidup Bapak Ibu, yaitu kebutuhan maupun kemapanan. Ada 4 langkah
Apa saja itu? Yang pertama yaitu adalah menerima warisan. Ketika Bapak Ibu ditakdirkan lahir di keluarga yang mapan, yang memiliki warisan yang memang kekayaan yang bisa diwariskan, tentu Bapak Ibu bisa memenuhi kemapanan maupun kebutuhan hidup sebagai seorang pewaris. Tetapi ketika ini tidak ditakdirkan kepada Bapak Ibu, tentu ada jalan kedua atau langkah kedua, yaitu lanjut. Nah ini dia, ini gampang ini. Menikahlah dengan janda atau duda kaya raya. Ya ini tentu mungkin bagi yang berani, tetapi ketika yang tidak berani, jangan. Yang sudah punya suami atau punya istri, nggak berani membuat kegaduhan di rumah tangganya, jangan ambil langkah ini. Tentu ada langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga, nih, menjadi pejabat atau penguasa. Karena sekarang adanya jabatan-jabatan politik yang bisa diraih oleh masyarakat ketika memiliki konstituen. Contoh paling bawah menjadi kepala desa, menjadi lurah atau menjadi anggota dewan, bahkan menjadi bupati, gubernur ataupun menjadi anggota DPR. Nah, itu adalah jabatan-jabatan atau penguasa-penguasa yang bisa dilalui melalui jabatan politik. Siapapun memiliki kesempatan sepanjang memiliki konstituen. Tetapi ketika ketiga ini Bapak Ibu tidak miliki ataupun tidak mendapatkan kesempatan untuk tersebut, tentu yang terakhir, yaitu menjadi pengusaha atau berdagang, seperti Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Ya, ini adalah jalan terakhir bagi Bapak Ibu untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memilih menjadi seorang pengusaha atau seorang pedagang, tentu seharusnya selayaknya Bapak Ibu sudah terjun secara totalitas. Walaupun sebenarnya bahwa kita ketahui utamanya Bapak Ibu pengusaha mikro itu notabene usahanya dijalankan adalah setengah-setengah. Dalam artian sebagai pengisi waktu, di samping melaksanakan pekerjaan rutin rumah tangganya, baru melaksanakan usahanya. Di samping itu juga kebanyakan notabene pengusaha mikro itu dilakukan oleh kaum perempuan. Betul kan, Mbak Berska? Kebanyakan kan perempuan, ya? Ya, Pak. Ya, Mungkin, Pak. database yang kami peroleh itu hampir di 70% itu pelakunya adalah dari kaum perempuan. Nah, untuk hari ini, ketika Bapak Ibu sudah mengikrarkan diri ataupun menerjunkan diri menjadi seorang pengusaha mikro, tentu harus mengikuti juga ataupun menerima juga masukan-masukan, informasi-informasi terkait pengembangan usaha yang akan dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan sehingga bisa naik kelas atau skill up, karena itu pemerintah, itulah harapannya. Bagaimana Pak Ibu itu sebagai pengusaha mikro bisa naik kelas. Tentu sebelumnya atau terkait dengan hal itu kita harus bersama-sama, baik Bapak Ibu, kami juga di pemerintah harus mulai bisa membuka diri. Lanjut. Nah, ada sebuah filosofi terhadap suatu payung. Nah, ini filosofi bagus ini. Sebuah payung akan berfungsi ketika terbuka. Baik dia itu untuk diri kita dari sinar matahari, terik, panas, maupun dari hujan. Tetapi ketika tertutup, lanjut, dia tidak akan berfungsi. Walaupun bisa dipakai untuk tongkat, tapi fungsi utama payung kan bukan untuk tongkat. Fungsi utama adalah untuk melindungi diri dari panas maupun air. Begitu juga hari ini, mari kita buka pikiran kita bersama-sama agar kita bisa menerima materi-materi yang diberikan oleh narasumber seperti Pak Wawan tadi, maupun dari Pak Johan, maupun rekan-rekan yang lain dari Aspindo, termasuk juga di kegiatan-kegiatan yang lain. Ketika Bapak Ibu para pengusaha mikro sudah mau mengambil langkah keempat, mari kita tambah pengetahuan kita, informasi kita dengan membuka diri. Karena zaman sekarang ketika kita berusaha itu tidak bisa mandiri lagi, harus selalu berkolaborasi. Sedikit apapun informasi yang dapat kita terima, tentu akan bermanfaat juga di kemudian hari. Lanjut. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada.
Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.